Suara saya terdengar teman-teman. Soalnya nih saya coba pakai mikrofon. Kalau nggak terdengar boleh komentar ya, supaya saya tahu bagaimana settingannya. Selamat malam, Mei Yuliana Chandra, kakak yang bikin aku semangat belajar akuntansi. Terima kasih ya supportnya. Yang penting sih semangat belajar terus. Kak, lebih lapangan kerja jurusan akuntansi atau manajemen keuangan? Ini kita jawab dulu pertanyaan dari Time IR. Ya, kalau ada salah ucapin namanya, saya mohon maaf teman-teman ya. Soalnya ini tulisannya kecil banget. Kalau biasa pakai komputer agak besar, ini kecil banget. Jadi tadi ditanya soal lapangan pekerjaan. Kalau soal lapangan pekerjaan sih harus saya katakan sih sekarang ini ya, untuk sekarang. Saya kurang tahu sih bagaimana di Jakarta ya. Tapi kalau di kota saya ini paling populer itu atau paling banyak itu sih akuntansi perpajakan. Jadi kalau teman-teman yang lagi kuliah akuntansi, saran saya sih fokusnya ke perpajakan karena memang lagi banyak banget lowongannya dan gajinya juga lumayan teman-teman. Jadi itu boleh jadi sebuah pertimbangan ya, akuntansi perpajakan. Tapi untuk akuntansi lainnya juga bukan punya tertutup ya, karena memang kalau namanya akuntansi itu sih cabangnya banyak banget. Contoh saya nih, saya kan akuntansi keuangan, atau bisa dikatakan biasanya itu yalah nyusun laporan keuangan, menjurnal dan lain sebagainya, ataupun menganalisa. Saya juga bisa punya kesempatan bekerja di bank teman-teman, seperti saya sekarang. Saya sekarang kerja di bank sebagai bagian kredit lah. Jadi intinya yang saya katakan adalah yang namanya akuntansi itu cabangnya banyak banget, enggak tertutup cuma di perusahaan saja ya, tapi bisa terbuka untuk banyak banget pilihan lainnya. Dan sama juga teman-teman, kalau namanya akuntansi perpajakan, ini bukan berarti kita harus bekerja di perusahaan sebagai bagian pajaknya. Enggak teman-teman ya, enggak tutup di sana ya. Kalau kita udah punya skill akuntansi perpajakan, kita bisa buat jasa akuntansi ya, akuntan publik gitulah. Mungkin itu ada studinya lagi. Tapi kalau teman-teman bilang nggak mau study dulu ya bisa jadi konsultan yang kecil-kecilan. Jadi mungkin teman-teman bisa cari customer UMKM atau perorangan dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau kita fokus di akuntansi, tapi ini beneran fokus lah ya, dalam arti belajarnya sungguh-sungguh. Jalannya itu banyak banget teman-teman, banyak banget. Bahkan yang paling simpel ya, kita bisa saja ngajar akuntansi. Karena memang ilmu akuntansi itu sangat penting teman-teman. Tia Neker, Kota Abang di Medan ya. Benar ya teman-teman ya, saya di Medan. Kak, kalau akuntansi forensik itu gimana ya? Jujur saya baru sekali dengar akuntansi forensik, tapi memang harus saya akuin bahwa perkembangan akuntansi itu sekarang itu udah banyak banget. Di zaman saya itu dulu paling cuma 2 saja, akuntansi perpajakan sama akuntansi keuangan. 3 lah sama audit. Sekarang mungkin ada akuntansi forensik, saya rasa sih dari kata-katanya mungkin mengarah ke audit ya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya cek Google. Intinya sih semakin berkembangnya zaman, pasti ilmu ini akan semakin bercabang, semakin luas ya. Jadi ya kita harus siap, kita harus belajar. Nggak ada cerita, oh kita udah jurusan akuntansi nih, nggak mau belajar lagi. Ya nggak bisa teman-teman. Ilmu itu harus tetap di-update. Kak, semester 1 akuntansi mempelajari apa kak? Semester 1 sih tetap banyak yang dipelajari ya. Kalau dari SKS-nya, kita pun ada belajar agama, belajar kewarganegaraan. Tapi kalau dari akuntansinya sih masih dasar lah. Masih akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Sevi Jessica, Ko thank you banget. Aku kelas 12 sebelum pelajaran ekonomi. Hari-hari sebelumnya lihat video YouTube Koko buat belajar. Kemarin ujian ekonomi 100 pesanan dasar akuntansinya. Thank you Ko. Mantap. Sama-sama ya. Semangat terus belajar ya teman-teman. Yang kayak gini teman-teman yang bikin saya semangat. Kenapa? Selain nilainya bagus ya pasti itu kan untuk pendidikan teman-teman. Tapi yang paling penting adalah ilmunya itu bisa lengket teman-teman. Jadi bukan sekedar ibaratnya itu guru kasih apa kita pelajari ilmunya jadi ilmu mati. Enggak, tapi kita tahu kenapa kita mempelajari akuntansi. Itu penting teman-teman. Kak, jenis akuntansi yang paling kakak suka apa kak? Dari Ren 3V. Yang paling saya sukai udah pasti analisa keuangan teman-teman ya. Karena memang itu bidang saya. Bidang saya memang di bagian analisa. Jadi ya untuk sementara karena memang mungkin saya belum menguasai sepenuhnya ya. Dan saya masih belajar ya, saya masih enjoy untuk mempelajari hal tersebut. Jadi ya saya masih suka. Tapi kalau besok-besok saya sudah merasa udah penat, bukan penat sih, tapi merasa udah kayak expert gitu ya, udah banyak tahu, mungkin saya mau berpindah lah, mau mempelajari hal lain, entah audit atau perpajakan ya. Tapi ya intinya sih, saya rasa sih nggak bisa habis-habis ya, tiap hari bertambah terus. Kok kalau kita ngelamar sebagai akuntan, apa kita langsung disuruh ngerjain laporan keuangan perusahaan? Atau ada diajarin dulu? Ini dari Rizka MV 15. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, saya nggak bilang akuntan lah, apa aja pun itu pasti ada namanya training dulu 3 bulan. Bukan training sih, dalam arti beradaptasi. Saya ini kan bisa dikatakan bisa akuntansi ya, bisa menjurnal, bisa menyusun laporan keuangan dan lain sebagainya. Pokoknya saya bisa akuntansi lah. Kalau saya dilempar ke perusahaan, saya pun perlu belajar teman-teman. Belajar untuk apa? Beradaptasi. Karena setiap perusahaan sistem pencatatannya pasti beda ya. Sistem mereka buat pembukuan itu pasti beda. Itu namanya perlu proses beradaptasi. Nah, beradaptasi itu biasanya diberikan waktu. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan takut. Jangan takut disuruh kerja, ya hari pertama masuk kerja langsung kerja. Ya, enggak, pasti diajarin lah. Oh, di sini begini loh sistemnya. Oh, di sini pencatatannya seperti begini loh. Oh, kita ini perusahaan yang bergerak di bidang ini, jadi kita catatnya seperti begini loh. Ya pasti ada diajarin. Nggak mungkin langsung disuruh, udah kerja, nggak diajarin lagi. Nggak mungkin lah.
itu udah nggak mungkin teman-teman. Jadi jangan takut buat bekerja, pasti diajarin. Cuma kalau diajarin ya kita harus benar-benar belajar lah, jangan agak remeh, kan segan sama atasan ya. Aku nunggu di YouTube dari tadi, ternyata lanjut di sini. Asra Putri, iya maaf ya teman-teman ya, ini di YouTube nih OBS-nya bermasalah, nggak tahu kenapa. Atau mungkin komputer saya sih, memang komputer saya kan ada rencana main mau upgrade ya, mau beli kartu grafis. Ternyata kartu grafis naik gila-gilaan karena kripto naik. Jadi tertunda sementara. Karena penjelasan dosen masih kurang dipahami. Pas nonton video yang kakak bisa sedikit paham. Terima kasih kak. Sama-sama ya nih Kak Indah ya. Tapi kalau memang masih ada yang nggak jelas lagi, boleh ditanyakan lagi. Sebenarnya menurut saya sih, kalau mau belajar yang istilahnya itu biar lengket terus ya, Nika boleh cari studi kasus. Kenapa? Karena kalau dari studi kasus kita belajar, itu biasanya itu jauh lebih lengket daripada bahas soal saja. Makasih kak, videonya sangat bermanfaat. Sama-sama, memang tujuannya itu teman-teman ya. Tapi teman-teman harus belajar baik-baik. Jadi supaya ada feedbacknya teman-teman ya. Karena memang ya tujuan saya untuk itu. Ini sorry teman-teman ya, tulisannya kecil banget, serius. Mata saya memang minnya itu agak dalam. Cuma saya pakainya itu nggak bisa terlalu dalam teman-teman. Karena memang di sini sama sini itu ada, apa ya bilangnya, nggak seimbang. Di sini agak ringan ya. Di sini agak berat. Jadi kalau saya paksakan di sini pakai yang berat, saya pusing banget. Jadi di sini saya nggak pakai yang full berat. Di sini kalau nggak salah mata saya 250. Saya cuma pakai 150 saja. Ya, sedangkan di sini mata saya cuma 75 saja. Jadi kalau 75 sama 250 saya pakai, itu pening banget. Jadi otomatis karena saya nggak pakai sesuai dengan minnya, jadi kalau saya lihat tulisan kecil gitu teman-teman agak sulit. Di bidang analis ini kakak kerja di mana ya kak? Untuk Renef ya, Ren 3V. Saya kerja di bank sekarang teman-teman ya, sebagai bagian kredit, review kredit. Makasih ya kak, videonya di YouTube sangat membantu. Oh ini udah banyak banget di bawah ya, sorry ya, saya scrollnya lambat banget. Kak Wiba, jurusan manajemen juga mempelajari pembukuan kak, tapi kok sulit untuk diterima kerja harus lulusan akuntansi. Nah untuk Natasha Aulia nih, ini bagus banget pertanyaannya. Jurusan manajemen ada belajar akuntansi dasar, tapi kalau namanya HRD, ya ini kan HRD mau gampang ya. Jadi dia tuh kan pakai sistem filter. Dia langsung memfilter jurusan akuntansi. Dan memang ini juga sih yang menjadi sebuah, gimana bilangnya ya. Bagi kita yang melamar itu pasti nggak fair. Kan kita bisa akuntansi nih, tapi kenapa nggak dikasih kesempatan? Tapi ya seperti begitulah fakta di lapangannya. Untuk itu teman-teman, makanya kata orang penting banget relasi. Tapi bukan orang dalam ya, ini beda relasi sama orang dalam. Kalau orang dalam itu, kita lamar kerjaan, jelek pun kita pasti diterima. Tapi kalau relasi, justru karena mereka tahu kita itu bisa bekerja, makanya mereka itu mengutamakan kita, memprioritaskan kita. Nah, jadi teman-teman yang cari pekerjaan, jangan selalu mindsetnya itu bilang, wah dia masuk karena orang dalam. Belum tentu ya. Mungkin saja orang dalam di situ, atasannya nih sudah tahu, oh si A ini orangnya bagus banget nih, dia bisa kerja, jadi dia diprioritaskan. Makanya itu kita harus menjadi si A tersebut. Bagaimana cara menjadi si A? Ya belajar sungguh-sungguh. Saya juga begitu kok. Saya dulu pada saat resign, banyak banget supplier perusahaan saya mau merekrut saya. Seandainya kalau saya oke kan, ya berarti saya kan nggak bersaing lagi dengan yang lamar kerja di sana ya, yang lamar kerja di perusahaan tersebut. Orang pasti mengatakan saya pakai kekuatan orang dalam. Padahal sebenarnya enggak teman-teman. Karena kenapa? Supplier tersebut itu tahu kualitas saya bagaimana. Jadi ketika saya mengatakan saya resign, mereka pasti bisa dikatakan, wah ini bagus nih, bisa bekerja nih. Ya maulah direkrut gitu. Satu sisi saya mengatakan bahwa relasi itu penting. Orang kalau tahu kita bisa kerja, atau orang tahu kita punya kualitas, itu pasti orang mencari kita teman-teman. Ini sama juga, ibarat katanya itu seperti bagaimana punya relasi kepada orang kaya gitu ya. Ya gitu, kalau kita mau punya relasi orang hebat, ya kita harus tunjukkan juga skill kita. Gak mungkin kita itu nggak punya skill, kita nggak ada apa-apanya, tapi kita bisa bergaul dengan orang hebat. Gak mungkin teman-teman. Orang hebat itu mau bergaul itu pasti sama orang yang positif juga, ya, yang punya skill juga. Kenapa? Karena mereka tujuannya itu sama, satu visi misi, sama-sama mau istilahnya itu saling membangun lah. Kalau yang satu cuma benalu aja atau parasit saja, pasti si orang hebat ini nggak mau. Gitu sih teman-teman. Jadi mindset saya itu positif. Kalaupun saya melamar kerja hari ini, saya ditolak, ya saya cuma positif saja. Berarti skill saya itu masih kurang. Ya udah, saya latihan saya teman-teman. Latihan terus. Kak, buka online course nggak kak? Untuk online saya belum buka teman-teman ya, kursus online. Tapi saya ada rencana sih. Saya ada rencana mau buka kelas. Tapi belum inilah teman-teman, belum kesampaian. Semoga dalam waktu dekat lah ya. Nanti kita coba dulu teman-teman, dari yang mudah-mudah, dari akuntansi dasar. Coba saya susun PowerPoint-nya, kita coba buat webinar pakai Google Meet. Ya, jadi buat teman-teman yang nanya, Bang, buka les kursus nggak? Bang, buka les kursus nggak? Nanti saya coba susun dulu teman-teman. Saya takut teman-teman, ketika saya buka kelas nanti bahannya nggak ada. Jadi nanti kita di kelas itu nggak tahu mau ngapain teman-teman kan. Saya takut banget begitu. Jadi ya nanti kita lihat lah ya bagaimana ya. Saya perlu waktu untuk susun, perlu waktu untuk menonton bagaimana cara guru-guru mengajar, supaya saya bisa melakukan duplikasi ya, copy paste caranya, melihat, oh ternyata begini caranya mengajar. Jujur teman-teman, saya bukan pengajar, saya seorang karyawan swasta, jadi kalau mau dibilang kelemahan ya itu kelemahan saya.
Saya lebih agak takut sih mengajar teman-teman. Apakah ilmu aturan perpajakan setiap negara sama? Misalnya sekarang saya belajar perpajakan, lalu saya kerja di luar negeri, apakah ilmunya masih kepake? Tentu tidak ya teman-teman ya. Ilmu perpajakan itu di setiap negara itu berbeda-beda. Dan ilmu perpajakan di Indonesia, ya. Jadi teman-teman nih, akuntansi perpajakan nih, kerja di Indonesia di perusahaan bagian pajak. Teman-teman aja masih harus update. Kalau teman-teman nggak update, ya udah nggak bisa lagi. Orang yang kerja di perpajakan itu pasti harus update teman-teman. Misalnya nih lagi COVID, ada keluar stimulus nih, stimulus dari pemerintah. Ya kita harus tahu bagaimana caranya, apa-apa saja stimulusnya, kepada sektor usaha apa, terus bandingkan dengan perusahaan yang kita kaji. Intinya ilmu pajak itu harus update. Jadi teman-teman kuliah S1 akuntansi, perpajakan, lulus, teman-teman nggak update, ya ilmunya hilang. Kalau perpajakan itu teman-teman. Sama sih, semua ilmu mesti begitu sih. Ilmu kedokteran juga gitu kok. Namanya penyakit tuh ada mutasi, harus belajar terus. Kita akuntan juga sama kok. Ada ilmu baru, ada teknik analisa baru, kita pelajari. Contoh nih, di bank, saya bilang di bank lah, basic saya. Kalau dulu orang mengkaji kemampuan bayar, itu kan pakai laba. Kalau sekarang nggak lagi, pakai cash flow. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa ada perkembangan ilmu. Ya, dulu orang pakai laba. Oh laba, pakai rasio TY misalnya. Pengembalian dari bunga, laba per bunganya berapa kali, ya, atau DSR, debt service ratio. Bisa, sekarang nggak bisa lagi, orang harus lihat cash flow. Jadi ini menandakan apa? Ada perubahan teman-teman, ada perubahan sistem, di mana orang melihat, oh ini lebih konservatif, oh ini nggak pas lagi sekarang. Nah, jadi ilmu itu harus tetap diupdate teman-teman. Kira-kira seperti begitulah. Jadi saya mengatakan bahwa semua ilmu itu tetap harus update. Jadi gelar kita itu sebenarnya gelar yang mati teman-teman, bisa dikatakan, kalau kita nggak update ilmu lagi. Jadi kalau hari ini saya S1 akuntansi, saya udah males update ilmu, ya saya vakum 5 tahun nggak belajar. Di tahun ke-6 teman-teman tanya saya, ya gelar saya itu sebenarnya cuma tempelan saja. Bang, gua lulusan akuntansi tapi nggak bisa apa-apa tentang akuntansi, gimana ya? Untuk VD harus belajar lagi ya, belajar banyak-banyak supaya ya bisa lah akuntansinya, minimal bisa dasarnya lah, karena kan kalau bisa dasar kan udah bisa lamar pekerjaan ya. Agak nyesal cuma ngambil jurusan D3 AK, bisa lanjut kok ke S1 Lutfi ya, tidak masalah. Jangan pernah menyesal ya ambil kuliah ya, atau ambil kursus, atau ambil apapun itu. Apa yang kita ambil itu pasti ada hal positifnya, kita harus bersyukur teman-teman, daripada nggak ngambil sama sekali. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya hari ini S1, bukan berarti saya mengatakan bahwa S1 itu yang terbaik. Kalau bisa pun saya mau S2, kalau bisa pun saya mau S3. Tapi kita buang dulu titel kita teman-teman ya. Sejauh ini, anggap sajalah kita semuanya sama nih. Apa yang sudah saya kuasai, itu dulu teman-teman. Kak, mending milih D4 atau S1 akuntansi kak? Kalau dari lowongan sih lebih banyak cari S1 ya. Tapi sih kembali lagi ke ilmunya. Teman-teman ambil S1 pun, kalau ilmunya nggak ada, ya susah juga dapat pekerjaan. Kak mau nanya, kalau rekrut akunting itu beda-beda job desk-nya dalam tempat kerjanya. Di cafe, di restoran, apa aja job desk-nya yang harus kita berikan ke akuntingnya. Untuk akunting itu sebenarnya kalau dibilang job desk berbeda-beda sih, iya teman-teman. Karena di akunting sendiri lagi itu masih ada bagian-bagiannya. Ada yang bagian piutang, ada yang bagian hutang, ada yang bagian kas, dan lain sebagainya. Tergantung perusahaannya sih. Semakin besar perusahaannya tentu anggotanya akan semakin banyak. Semakin kecil perusahaannya tentu anggotanya semakin kecil. Dan ujung-ujungnya nanti dikepalain oleh seorang SPV. SPV ini yang bertugas untuk melakukan proses tutup buku, sampai mungkin proses analisa lah, ya, memberikan pertanggungjawaban terhadap pembukuan perusahaannya. Kak, penjurusan akuntansi manajemen, audit, dan perpajakan bedanya apa kak? Untuk akuntansi perpajakan udah pasti fokusnya ke perpajakan ya. Bagaimana sistem perpajakan kita, termasuk dalam pencatatannya. Untuk audit, untuk melakukan proses pengcross-check atas laporan keuangan yang disajikan ya, apakah wajar atau tidak. Kalau manajemen mungkin ke analisanya ya, ke analisa untuk evaluasi manajemennya. Jadi dilakukan analisa pembukuannya, apakah si manajemen ini sudah bisa dikatakan sudah efisien belum ya, ada nggak kelemahan-kelemahannya yang gunanya itu untuk pengambilan keputusan si manajemen. CV Jessica, sekarang bab CV di jurnal umum itu yang mulai bingung kok. Untuk jurnal umum juga udah ada videonya ya, CV ya. Bisa nonton di YouTube di playlist akuntansi, udah ada videonya juga dan ada contoh soalnya. Kemarin saya lolos di sebuah perusahaan berkembang posisi akunting bagian kas kecil. Kayaknya ini posisi terendah deh. Untuk Andi, sebenarnya sih kalau dibilang posisi terendah sih sebenarnya kalau di perusahaan itu lebih ke junior senior ya. Tapi menurut saya sih nggak ada yang namanya terendah lah. Mungkin diberikan saja job desk lebih sedikit karena mungkin masih baru gitu ya. Tapi saya yakin kok semua karyawan itu pasti ada manfaatnya. Kenapa? Karena satu saja nggak ada misalnya, pasti perusahaan itu pincang lah. Minimal karyawan itu menjadi merangkap gitu ya. Intinya kalau teman-teman udah bekerja, teman-teman terus nggak datang, pasti perusahaan tersebut terganggu secara langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi kita jangan berkecil hati. Bahkan bisa dikatakan OB sekalipun, OB ya kita bilang office boy ya gitu ya, cleaning service. Kalau mereka pun nggak ada, kita yang kerja di kantor pasti sulit. Jadi menurut saya sih semua karyawan itu sama. Semua itu sama-sama punya peranan
tergantung junior sama senior aja. Ya, yang udah lama bekerja ya pasti udah tahu perusahaan ini bagaimana lah. Yang junior yang mungkin ambisinya masih banyak, dia punya ide-ide baru, ya dia harus memberikan pendapat kepada si seniornya. Oh, ternyata proses di begini nggak efisien, ya mungkin bisa didiskusikan dan lain sebagainya. Intinya sih yang namanya perusahaan itu tujuannya udah pastilah untuk mencari keuntungan. Jadi harus efisien kerjanya. Kak William izin bertanya, perusahaan lebih banyak menggunakan metode periode atau perpetual. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut? Maklum masih kuliah. Oke Aditya, saya bantu jawab ya. Sebenarnya gampang banget nih jawabannya. Kita lihat saya teman-teman, perusahaannya itu pakai program atau enggak? Komputerisasi atau enggak? Kalau dia komputerisasi atau pakai program, bilanglah accurate, MIOP dan lain sebagainya, itu pasti pakai perpetual ya. Pakai perpetual. Kenapa? Karena lebih gampang proses pencatatan dari sistemnya ya. Kita nggak perlu cek-cek manual lagi. Tapi kalau dia pakai manual Excel, itu biasanya pakai periode. Akan sulit banget dia pakai perpetual ya. Akan sulit banget. Kenapa? Karena HPP-nya kan langsung jurnal. Nggak mungkin setiap ada transaksi dia cek HPP ya, dia cek HPP-nya. Dimana HPP-nya itu kalau kita bilang perusahaan yang berjalan gitu ya, apalagi perusahaan dagang yang kecil-kecilan, itu stoknya itu kan berputar terus. Kasihan akuntingnya kalau dia pakai sistem perpetual. Kalau manual ya, pasti kasihan akuntingnya. Makanya kebanyakan perusahaan kecil itu yang nggak pakai sistem, dia pakai periode. Tapi kalau perusahaan besar yang sudah komputerisasi, dia pakai perpetual. Karena perpetual kan udah komputerisasi, sistemnya yang bekerja. Kita cuma input-input saja, sistem yang langsung cek, tutup, cek, kencang dia. Ya, jadi jawabannya seperti begitu teman-teman. Dan itu memang udah di lapangannya seperti begitu. Jadi kalau teman-teman bilang, Bang bermanfaat nggak kita belajar metode perpetual dan periode? Ya jawaban saya sangat bermanfaat, tapi saya nggak mengatakan bahwa kita harus tahu sampai sedetail-detailnya. Enggak sih, yang penting paham saja perbedaannya di mana, gitu saja sih. Kalau untuk sudut pandang dunia kerja ya. Tapi kalau untuk dunia pendidikan mau nilai 100 ya memang harus kita kuasai dengan penuh. Kak, kalau kerja di bank lebih baik ambil penjurusan manajemen atau audit ya Kak? Dua-duanya penting sih ini, dua-duanya dibutuhkan di bank. Tergantung kita mau lamar di posisi mana Lauren. Kalau mau jadi teller atau customer service, saya rasa sih semua jurusan bisa, tapi kalau mau fokus ke kreditnya, bagusnya sih ambil manajemen. Tapi kalau mau fokus ke bagian auditnya, ambil audit. Dan di bank juga ada audit, teman-teman. Bang, software akuntansi yang paling banyak dipakai apa, Bang? Belajar MIOP sama SAP nggak paham-paham. Tergantung perusahaannya sih, teman-teman. Software akuntansi itu kan berbayar ya. Kalau perusahaannya nyamannya di Accurate, ya pakai Accurate. Kalau nyamannya di MIOP, pakai MIOP. Masih banyak sih. Bahkan banyak perusahaan pakai sistem yang custom, ya, yang mereka buat sesuai dengan sistem mereka, perusahaan mereka. Kenapa? Karena yang namanya sektor usaha itu kan nggak bisa diseragamkan ya. Yang namanya tradisi perusahaan, kebiasaan perusahaan itu kan nggak bisa diseragamkan. Ada perusahaan yang punya persediaan, ada perusahaan yang nggak punya persediaan. Ada perusahaan yang ada sistem komisi, ada yang enggak, ada yang ini, itu, ini. Banyak macamnya lah. Jadi supaya perusahaan kadang simple, ya mereka pakai yang custom. Tapi kalau mereka pakai MIOP atau pakai Accurate misalnya, kan ada banyak perbedaan ya yang mensulitkan mereka sendiri. Ya udah mereka nggak mau pakai. Tapi terlepas dari itu semua, mau pakai custom, mau pakai MIOP, mau pakai Accurate, ya dasarnya ilmu akuntansi. Teman-teman kalau udah bisa akuntansi, ya udah yang sisa-sisanya ini nggak usah dipikirin teman-teman. Pasti apa kok? Pasti bisa. Paling cuma soal beradaptasi saja. Orang Medan ya Bang? Ya benar ya Habib Nasir, saya orang Medan. Kalau pas SMK kendala neracanya nggak balance aja pusing. Kalau di kerjaan pusing aja di akunting apa Kak? Untuk Indacan 27. Untuk dunia kerja sih pusingnya ya paling deadline ya. Deadline itu paling pusing sih. Saya pernah bekerja sebagai akuntan 4 tahun. Setiap all bulan itu fokusnya itu kan mau tutup buku ya. Kita tutup buku itu maksimal tanggal 5 teman-teman ya. Jadi sebelum tanggal 5 itu udah harus clear pembukuannya. Nah biasanya sih ya lihat loh kalau ada bon-bon yang gantung ya itulah buat kita lembur. Jadi pusingnya sih pas deadline. Terus ya pasti adalah namanya studi-studi kasus. Bukan studi kasus sih, memang ada kasus-kasus lah yang perlu kita hadapi di dunia kerja yang nggak seperti di lembaga pendidikan. Contoh, misalnya si bos dapat proyek A, proyek B. Ya kita bagian pembukuan kan harus juga ya tahu perkembangan kasusnya, kapan dia mau transfer uang, kapan dia mau gini. Ya mereka kan punya cara sendirilah ya. Kita harus beradaptasi teman-teman. Jadi enggak serta-merta akuntansi itu cuma catat-catat doang. Iya, memang ujungnya kita mencatat-catat, tapi ya kita harus tahu juga progres perusahaan kita, operasional perusahaan kita bagaimana. Gitu sih teman-teman. Jadi kalau dibilang pusingnya ya pasti banyak ya. Belum lagi nanti misalnya kas nih ya. Saldo kas dengan saldo pembukuan beda. Stok ya, saldo stok pembukuan dengan stok di lapangannya berbeda. Kan ada perbedaan tuh. Ya kita sebagai bagian pembukuan harus mempertahankan data kita anggap kita benar. Yang di lapangan harus dilakukan proses cross check, entah di proses audit atau di cek internal,
Intinya pasti akan ada lah, ya akan ada masalah-masalah yang timbul dan masalah tersebut harus diselesaikan. Ya pusingnya pasti pusing teman-teman, tapi yang namanya kita kerja, nyari makan, nyari duit, ya gimana ya. Cuma biasanya pusingnya itu sih paling 1-2 hari saja sih. Besok-besok sih udah enak lah, udah lewat. Dan kalau kita udah kerja 4 tahun ya udah terbiasa lah. Untuk teman-teman yang tanya lowongan pekerjaan, mungkin bisa cek di apa teman-teman ya, di Jobstreet. Biasa Jobstreet ada banyak sih. Dan gini teman-teman, ini saya sharekan sedikit ya pengalaman saya mencari pekerjaan. Teman-teman kalau cari pekerjaan itu ya tergantung sih teman-teman berani atau enggak ya. Kalau saya itu dulu itu sih siapkan lamaran, saya lempar ke perusahaan teman-teman. Jadi perusahaannya itu terkadang meskipun dia nggak ada istilahnya, nggak ada publikasikan dia cari karyawan, tapi biasanya kalau kita kasih lamaran, mereka itu menyimpan lamaran kita teman-teman. Jadi ketika misalnya mereka ada karyawan yang keluar, mereka bisa hubungi kita. Dan dulu saya lakuin itu sih. Ada beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang sawit, bergerak di bidang bank juga ada. Ya saya lempar aja lamaran saya. Ada yang dipanggil, ada yang enggak. Kalau nggak dipanggil ya udah nggak apa-apa. Anggap aja memang udah ikhlas lah gitu. Tapi yang dipanggil yang menjadi sebuah peluang saya. Dan itu memang perusahaan tersebut nggak ada publikasikan ya, mereka mencari karyawan. Jadi begitu sih cara saya teman-teman. Selain dari Jobstreet dan koran. Dan saya itu jujur, selama saya cari kerja, ya memang saya baru 2 kali pindah kerja sih. Baru sekali pindah kerja. Saya baru bekerja di 2 tempat. Yang pertama 4 tahun dipercetakan, sekarang masih berjalan udah 4 tahun juga. Saya tuh memang nggak pernah pakai orang dalam teman-teman. Bukan orang dalam sih, maksudnya kayak kenalan gitu. Kenapa ya? Karena saya segan. Kalau saya punya kenalan gitu ya, saya kerja terus nanti saya nggak bisa kerja atau nanti ada masalah pula, saya takut banget, perasaan saya nggak enak gitu teman-teman. Kayak saya segan banget sama orang yang memberikan saya pekerjaan. Saya takut mengecewakan dia. Saya lebih bagus cari sendiri saja. Ya, cari sendiri, dapat ya udah, saya kerja di sana. Saya nggak pernah kayak harap orang sih dulu pada saat saya cari pekerjaan. Dan cara saya bagaimana sih yang saya kenal tadi? Lempar aja. Kalau kita kerja nggak sesuai job desk kita, apakah harus pindah kerja? Nah ini Kiki Ageng, pertanyaan bagus nih. Sekarang nggak sesuai job desk nih. Ya, job desknya nggak sesuai. Kita dikasih tahu A, B, C, D. Rupanya pas kerja A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya kan. Nggak enjoy. Pasti nggak enjoy. Pasti sedih gitu ya. Bukan sedih sih, nggak nyaman. Kita harus pindah kerja nggak? Nah, sekarang untuk Kiki, saya ingin bertanya, apakah Kiki ada merasa dapat ilmu baru nggak? Ya. Yang kedua, gajinya sesuai nggak? Kalau yang pertama dapat ilmu banyak, ya udah, tahankan saja. Anggap saja itu sebagai proses untuk self improvement lah, membuat diri kita itu semakin berkembang. Kalau yang kedua, gajinya sesuai, ya udah, tahankan juga, karena memang kita bukannya munafik ya, tapi kita realistis, kita perlu uang. Yang ketiga misalnya kalau gaji kita pas-pasan atau cukup-cukupan, terus gak dapat ilmu, cuma dapat capek saja, contoh ibarat seperti disuruh fotokopi lah, inilah yang gak dapat ilmu, ya udah menurut saya sih sampaikan kepada bos, sampaikan kepada atasan. Bos, dulu pada saat saya diterima janjinya job desk-nya A, B, C, D, ternyata pada saat saya kerja, saya dikasih A sampai Z, malah yang dari D sampai Z ini nggak bermanfaat teman-teman, bilang, kasih tahu ke bos, ini nggak bermanfaat ya, menghabiskan waktu, saya ibarat seperti budak gitu dan lain sebagainya, ceritakan saja. Ya mungkin di situ memang bukan rezeki teman-teman. Kenapa? Kalau memang kita di situ bertahan terlalu lama pun nggak dapat ilmu, menurut saya sih habis-habisin waktu kita sih. Tapi kalau bosnya memang betul-betul mau mempertahankan kita, dia pasti mengurangi job desk kita. Oh iya ya, dulu saya perjanjiannya kerjanya A, B, C, D ya. Ya udah, besok kamu nggak usah kerja lagi yang itu. Nah mungkin itu ya. Tapi kalau bosnya pun nggak kooperatif, dia bilang kamu banyak macam katanya gini, baru dikasih segini-gini ya, udah gini-gini. Ya udah teman-teman ya, mungkin cari saja yang lain. Mungkin perusahaan lain lebih mau menerima teman-teman. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, ini menurut saya. Karena saya dulu juga seperti begitu teman-teman. Saya dulu pada saat bekerja disuruh jadi accounting. Setelah jadi accounting disuruh jadi mandor juga, jadi ini. Ya memang saya jalani. Kenapa? Karena saya merasa saya masih dapat banyak ilmu. Ya. Dulu saya itu teman-teman, ini saya jujur saja ya, ngangkat telepon. Ini kalau ada telepon kantor nih, bunyi. Ngangkat telepon, saya tuh takut banget teman-teman. Bicara seperti, halo ini siapa ya gini-gini. Saya takut banget. Ya karena saya grogi banget bicara. Sampai bos saya marahin saya. Diajarin saya bicara step by step. Halo, tanya itu siapa? Tanya mau nyari siapa? Ada yang bisa dibantu? Ada catatan nggak? Kalau ada catatan, tolong dicatat gini dan sebagainya. Saya diajarin step by step teman-teman. Bayangkan ya. Saya tuh sebego itu dulu. Sampai diajari step by step. Kalau ada yang telepon, gini lah. Dibuat step by step. Dicatat di notes. Ya, saya rasakan itu kan hal positif ya. Meskipun saya sebagai akuntan, tapi saya diajari hal tersebut. Mungkin bermanfaat di kemudian hari ya. Ya, saya anggap itu sebagai suatu hal yang bisa diapresiasi. Dan ya saya bekerja di sana saya 4 tahun teman-teman. Saya nggak keluar meskipun kalau dibilang dari job desk ya udah melenceng banget ya, melenceng banget. Saya jadi mandor, saya ke bank, saya ini dan sebagainya. Tapi ya saya ambil positifnya saja. Kalau dulu saya nggak bekerja 4 tahun ya mungkin
saya hari ini yang nggak ada gitu teman-teman. Ya kembali lagi sih ke teman-teman, kalau saya sih prinsipnya itu selagi bisa belajar ya belajar saja. Untuk ML Mulan Kusewa 19, dalam dunia akuntansi apa yang paling penting? Ya, dalam dunia akuntansi yang paling penting itu adalah kejujuran teman-teman. Percayalah, itu yang paling penting. Kita bekerja kalau nggak jujur, ya mau kerja apapun susah teman-teman. Tapi kalau kita jujur, meskipun kita hari ini dipecat karena kejujuran, percayalah pasti akan ada terbuka jalan yang lain lagi. Rezeki yang lain pasti datang lagi. Tapi kalau hari ini kita nggak jujur, udah susah teman-teman. Rezekinya pasti ngandat gitu, pasti setak dia. Jadi teman-teman itu nggak tahu sih boleh percaya atau boleh nggak, tapi saya tetap percaya ya. Yang namanya kejujuran itu mutlak sih, atau namanya berperilaku objektif lah. Kalau memang benar ya kita katakan benar, kalau salah ya berarti salah ya. Kalau memang ini udah salah, atasan kita misalnya korupsi, ya katakan tuh salah gitu teman-teman. Jangan diikutin. Kalau kita ikutin, kita nikmati juga, ya mungkin teman-teman hari itu kaya, tapi besok-besok pasti susah. Mungkin seperti begitulah teman-teman ya. Kak, kalau berlulus S1 bisa ambil sekolah profesi nggak? Terus mending mana? Lanjut kuliah S2 atau profesi? Nah, untuk Rosi dan Niken, setahu saya sih bisa langsung ambil ya, profesi AK ya. Tapi kalau memang udah rencana mau buka konsultan ya ambil saja profesinya. Tapi kalau belum ada rencana ambil S2 pun nggak masalah sih. Tapi intinya dua-dua bagus sih ya, dua-dua bagus banget. Jujur banget, saya pengen banget S2, tapi memang karena terkendala biayanya cukup mahal ya. Jadi ya udahlah. Kak, kalau kita lamar kerja, apakah langsung dikasih tahu gaji kita? Untuk Rizka Meveni 15. Kalau untuk perusahaan kecil sih, kalau udah oke sih langsung bukan dikasih tahu lah, istilahnya negosiasi lah. Kita minta berapa? Misalnya UMR 3 juta. Bos, saya minta 3,5. Bos bilang, saya cuma bisa kasih UMR. Ya, itulah negosiasi. Tapi kalau perusahaan besar sih, itu prosesnya lama dan itu proses terakhir, nego gaji. Jadi kalau udah oke, psikotes lewat, ujian tulis lewat, ujian interview lewat, di ujian terakhir kalinya baru nego gaji. Jadi kalau perusahaan besar sih, teman-teman kalau mau nego gaji itu udah pasti diterima. Kalau belum diterima sih belum saya tahap sana. Kalau perusahaan kecil sih sehari datang atau 2 hari datang udah dapat kabar. Kak, banyak yang berpendapat akuntansi itu susah banget. Gimana menurut kakak? Ya pasti gimana teman-teman ya. Menurut saya sih akuntansi itu susah sih susah juga ya. Bukan berarti saya bilang gampang semuanya ya. Enggak. Pasti adalah tahap-tahap dimana kita itu merasa itu akuntansi itu susah. Tapi intinya itu sih kembali ke diri kita teman-teman. Kalau kita merasa kita mau belajar, ilmunya bermanfaat, saya yakin kok yang namanya susah, ya memang tetap susah, tapi pasti bisa dipelajari. Intinya tetap bisa dijalani, itu sih teman-teman. Tapi kalau kita udah merasa menyerah, wah ini susah banget nih, nggak mau tahu lagi, nggak mau belajar lagi, ya udah stop gitu teman-teman, udah selesai gitu. CV yang baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kak? Untuk Nandar, kalau saya sih CV-nya itu sih pakai bahasa Indonesia saja. Karena memang menurut saya sih CV itu kan tujuannya untuk informasi saja ya. Tapi ya memang kembali lagi, lihat dulu perusahaannya. Kalau perusahaan bergerak di bidang Inggris atau maksudnya ekspor impor perlu bahasa Inggris, ya udah ada syaratnya tuh, harus bisa bahasa Inggris, aktif dan pasif, ya tentu pakailah bahasa Inggris. Tapi kalau perusahaannya memang bergerak di bidang yang komoditas atau perusahaan-perusahaan yang nggak perlu bahasa Inggris banget, paling butuhnya cuma pasif, ya udah pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Jangan kita memaksakan pakai bahasa Inggris kalau kita belum menguasai bahasa Inggris sepenuhnya teman-teman, ya itu bisa jadi bumerang. Kalau saya sendiri sih jujur, saya bahasa Inggris saya itu pasif. Kalau untuk speaking saya masih takut banget lah, karena mungkin saya jarang latihan ya. Tapi kalau untuk pasif baca-baca saya mungkin bisa. Jadi saya tuh lebih pede pakai bahasa Indonesia. Gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan bilang, "Oh, Bang William kalau lamar kerja itu pasti semuanya itu bagus banget." Enggak, saya simpel banget. Saya pakai CV bahasa Indonesia kok. Lamaran kerja saya juga bahasa Indonesia semuanya. Kak, kalau akunting nggak balance gimana kak? Cara biar kita tahu kesalahannya gimana kak? Untuk Lauren, ya pasti harus dilakukan proses cross check lagi lah ya, dari jurnal. Udah balance belum jurnalnya? Kalau jurnal udah balance, pasti pindahkan ke buku besar. Udah balance belum? Ya cek lagi neraca saldonya. Kalau neraca saldo sudah balance, harusnya sih udah pasti balance teman-teman. Kok nanti live-nya disimpan ya? Ini saya ada rekam, mungkin nanti saya upload ke YouTube saja ya. Karena memang minggu ini saya belum ada buat konten. Minggu ini saya belum ada buat konten di YouTube. Masih sibuk banget kerja, jadi mungkin ini pengganti ya, live ini pengganti jadi konten. Kak, tips buat anak IPA yang baru masuk akuntansi ya, Kalista ya. Tips buat anak IPA. Sebenarnya tipsnya sih, kalau dibilang tips, ya pasti lebih giat aja belajarnya ya. Karena mungkin dari pengalaman pasti kalah sama anak IPS. Tapi jangan menyerah, di kuliah akuntansi masih ada bahas dasarnya kok. Jadi jangan takut, lebih giat aja belajarnya. Jadi bisa dikatakan 1,5 kali lipat lah. Misalnya anak IPS nih, belajarnya itu lebih santai. Teman-temannya harus lebih giat, lebih sering ngerjain soal. Dan kalau udah lebih giat di awalnya sih, nanti nggak akan ada masalah di akhirnya. Pernah nggak sih kak punya pemikiran pindah jurusan untuk Handayani? Wah, kalau pindah jurusan sih sebenarnya nggak pernah ya Handayani ya.
Tapi untuk menguasai ilmu yang lain sangat-sangat pernah. Jadi dulu itu kalau bisa diceritakan, saya tuh kalau dulu ngambil akuntansi ya, saya kan ngambil ini IT, komputer, desain grafis. Ya saya jujur saya masih punya hobi di sana, tapi saya tuh bukan orang yang sangat-sangat kreatif ya, tapi saya punya hobi. Ya nggak pindah jurusan sih, tapi lebih ke menguasainya lagi. Dan bersyukurnya itu di zaman sekarang kan ada YouTube ya. Jadi saya tuh sering banget cari tutorial animator lah, tutorial 3D lah, tutorial Photoshop, saya masih sering banget ikutin. Jadi kalau dibilang pindah jurusan sih enggak. Karena menurut saya sih kalau ilmu udah dipelajari ya udah bagus gitu. Serap aja, ada ilmu apa ya pelajari aja. Nggak usah, jangan terlalu dipilih-pilih. Oh ini nggak sesuai jurusanku, jangan dipelajari. Jangan. Hari ini bisa belajar ilmu matematika, syukuri. Hari ini bisa pelajari ilmu IPA misalnya, kedokteran misalnya kita pelajari COVID. Oh ternyata COVID begini-begini, syukuri. Ada ilmu apa lagi? Audit, syukuri. Hukum ya, hukum misalnya kita pelajari sistem PT, CV, kita pelajari, syukuri. Apalagi misalnya ya banyak lah, notaris ya, penotariatan. Pokoknya yang bisa kita pelajari ya, dan ada kesempatan untuk belajar ya kita syukuri. Sesimpel itu sih kalau saya. Bang, sesekali buat privat dong bang, kayak pakai Zoom atau Google Meet. Iya, ini Dira udah kepikiran banget. Dari dulu sih udah kepikiran banget. Tapi mungkin nanti saya coba lagi buat kontennya ya. Nanti kita mulai dari akuntansi dasar dulu. Ini dari dulu udah kepikiran banget sih. Tapi ya nggak pernah kesampaian, mohon maaf ya. Kak Wiba, kalau mau ambil skripsi tentang laporan keuangan, tentang perusahaan, stepnya apa dulu yang harus dicari? Kalau mau buat skripsi itu pastinya itu pertama kali itu cari dulu judulnya ya. Kalau untuk data laporan keuangan sih jangan takut. Di BEI, untuk perusahaan BEI ya itu udah gampang banget aksesnya laporan keuangan mereka. Jadi jangan takut untuk datanya, yang penting judulnya dulu. Dan usahakan pakai judul itu yang banjir kalau mau mudah. Tapi kalau teman-teman bilang idealis nih, saya mau pakai judul itu yang susah, ya penelitian saya itu harus langka gini dan sebagainya. Ya nanti mungkin pertimbangkanlah bagaimana proses penyusunannya ya. Nanti pasti susah cari bukunya, terus mau beli buku banyak banget. Kalau teman-teman skripsinya banjir, judulnya itu kan bukunya itu kan gampang cari ya, bisa kongsi-kongsi, bisa apa istilahnya berbagi sama teman-teman. Teman-teman beli buku A, saya beli buku B, si C beli buku C misalnya. Bukunya bisa digabungkan, jadi bisa lebih hemat biaya. Jadi kembali lagi ke teman-teman lah. Kalau buat skripsi itu sebenarnya nggak susah, gampang banget buat skripsi. Asal tahu saja bagaimana prosesnya ya. Saya ada buat video tentang skripsi, teman-teman boleh nonton di YouTube. Itu semoga bisa membantu teman-teman. Kok untuk hari Sabtu Minggu katanya bakal ada seri tentang akuntansi dan yang lainnya. Itu benar acara, tapi mohon maaf belum bisa terrealisasi ya. Karena masih ada faktor A, B, C. Ya saya mohon maaf banget. Sebenarnya gini teman-teman, saya cerita sedikit ya. Kalau seperti minggu ini kan bisa dikatakan minggu tenang ya. Minggu tenang dalam arti kerjaan saya itu udah selesai semuanya. Jadi saya bisa sharing-sharing lah, bisa buat konten. Tapi saya di kantor itu teman-teman, pekerjaannya itu nggak menentu. Kadang bisa 1 minggu itu padat banget. Jujur, saya bisa kerjain file itu sampai jam 12 malam. Bahkan mulainya jam 12 malam bisa teman-teman. Ya, saya pernah ngerjain file itu jam 12 malam, saya jam 2 pagi. Ya, jadi jam 6 sore, saya jam 10 malam itu saya tidur dulu. Karena saya kan pulang kerja jam 5 sore itu. Sampai rumah jam 6 saya tidur dulu, saya jam 10. Jam 12 malam saya kerja lagi. Itu saking padatnya pekerjaan saya teman-teman. Karena memang teman saya banyak yang resign, jadi pekerjaan saya tuh jadi ngerangkap lah. Jadi saya tuh nggak bisa janji ke teman-teman, oh kita harus begini. Sebenarnya pengen banget teman-teman, pengen banget ya. Di sisi lain kan terkadang kan saya juga ada buat konten ya. Saya ada buat konten YouTube. Ya waktu saya tuh ibarat tuh udah bercampur-campur teman-teman. Fokus mana dulu ya, fokus ini dulu, fokus ini dulu, fokus ini dulu. Saya sampai bingung. Jadi gitu sih kendalanya teman-teman. Jadi saya mohon maaf teman-teman ya. Kalau memang masih ada kekurangan. Kak, penting nggak sih ikut organisasi yang banyak saat semester 1? Sedangkan aku dari IPA jadi takut keteteran. Untuk Kalista, untuk organisasi sih, kalau memang bermanfaat, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai waktu belajar kita berkurang lah ya. Itu yang penting. Jangan sampai ikut organisasi, sampai waktu belajar kita, waktu produktif kita itu habis ya. Jadi harus tahu manajemen waktu. Kalau nggak bisa manajemen waktu sih, saran saya sih nggak usah ikut. Saya dulu juga ada ikut organisasi gereja ya. Dan itu sangat menyita waktu saya, tapi saya banyak belajar di sana teman-teman. Saya banyak belajar tentang kepemimpinan, tentang kebersamaan, tentang gotong royong dan lain sebagainya ya. Saya belajar sampai satu titik saya sudah bekerja, ya saya merasa di dunia kerja saya lebih banyak dapat ilmu. Ya udah saya meninggalkan organisasi tersebut. Nggak meninggalkan secara langsung gitu ya, saya pun ada perpisahan gitu. Tapi ya itulah maksud saya teman-teman. Selagi hal tersebut positif, self improvement ya, membangun diri kita sendiri ya nggak masalah. Tapi kalau sampai udah nggak ada manfaatnya lagi ya udah jangan lagi. Ingat, waktu itu harus produktif. Sering ditanya nggak sih, Kak, kalau kerja tentang organisasi, selama saya melamar pekerjaan ya proses interview ya, nggak pernah ditanya sih soal organisasi.
Nggak pernah ditanya, kamu pernah join ini nggak pernah sih teman-teman. Memang murni ditanya sesuai dengan job desk yang kelak saya bekerjanya. Jadi kalau saya lamar accounting ya ditanya semua accounting. Paling ditanya tentang background keluarga kita saja, background diri kita maksudnya, diri kita dan keluarga kita. Kamu anak keberapa, apa hobi kamu, apa ini kamu, apa ya. Intinya organisasi jarang banget sih ditanya. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, di daerah teman-teman bagaimana, tapi di daerah saya sih setahu saya nggak pernah ada pertanyaan tersebut. Kak Will, kalau psikotest itu harus mempersiapkan apa saja Kak? Deg-degan aku untuk Mengmiu. Psikotest itu yang penting sih, kalau menurut saya teman-teman ya, cukup tidur aja teman-teman, cukup tidur. Kenapa? Karena soal psikotest itu sangat menguras otak, jujur saya katakan. Tapi ya bukan berarti saya bilang cukup tidur nggak belajar ya. Teman-teman boleh cek di internet contoh-contoh soal psikotest. Ya itu ada banyak banget, ada tes koran, ada tes gambar, ada tes ini, tes itu, semuanya itu ada artinya teman-teman. Tes ini untuk melihat apa, tes ini untuk melihat apa, tes ini untuk melihat apa. Teman-teman ya pelajari, cari tahu, ya nanti pas psikotest pakailah ilmu tersebut. Tapi intinya jangan sampai kurang tidur, karena kalau kurang tidur otak kita itu pasti depres banget. Waktu kakak judul skripsinya apa? Waktu kakak skripsi ya judulnya. Judul saya itu adalah pengaruh perputaran modal kerja WCTO, perputaran total aktiva, terus current ratio terhadap profitabilitas. Profitabilitasnya pakai ROA di perusahaan BEI ya, perusahaan food and beverage tahun 2011 sampai 2015. Kenapa sih saya pakai rasio perputaran modal kerja, WCTO, perputaran total aktiva, TATO ya, total asset turnover, terus current ratio, rasio lancar, CR, terhadap profitabilitas ROA, ya karena memang ini udah banjir banget. Saya jujur teman-teman, kalau seandainya pada saat itu saya nggak kerja ya, mungkin saya bisa idealis, wah ini sekali seumur hidup nih, saya harus buat skripsi yang terbaik, yang keren lah gitu ya. Tapi pada saat itu teman-teman saya bekerja ya. Saya tuh sibuk banget di kantor, jadi saya tuh gak sempat lah buat skripsi yang ribet-ribet. Jadi saya pilih judul yang paling gampang, dan rupanya di-approve pula. Pertanyaannya kenapa di-approve ya? Jawabnya gampang teman-teman, karena saya ajukan itu paling cepat. Kalau saya ajukan paling lama, pasti dosennya itu milih-milih judul. Oh ini udah banyak banget yang pakai, oh ini udah banyak banget yang pakai, nggak boleh. Saya ajukan itu paling awal teman-teman. Jadi teman-teman saya tuh ada ajukan skripsi, ajukan judul, sorry. Saya sudah ajukan, sehingga peluang saya tuh di-approve itu tinggi. Apa kalau psikotest itu ada jawaban benar dan salah gitu Kak? Tentu ada teman-teman. Tergantung psikotestnya sih, sorry ya. Tergantung psikotestnya. Ada yang memang dia itu kalau di bank ya, ini di bank. Ada yang gimana bilangnya ya? Yang perhitungan matematika ada. Yang melihat perbedaan huruf ada juga. Misalnya nih, saya bilang satu Johnson. Ya, yang kiri Johnson, yang kanan juga Johnson. Bedanya yang kiri itu hanya 2, yang kanan itu hanya 1. Nah itu kan berbeda ya teman-teman, nanti buat logonya misalnya beda, terus nanti ada yang sama, beda, sama. Nah itu juga termasuk psikotest, itu melatih ketelitian kita. Jadi ada benar ada salahnya juga. Dan saya juga pernah mengikuti tes itu dulu pas psikotest di bank, dan soalnya itu ada ribuan teman-teman ya. Jadi di kiri misalnya Mr. MR titik M-nya besar, R-nya kecil titik Johnson ya. Di samping juga M-nya besar, R-nya kecil, nanti hanya 1. Di sini hanya 2, kita buat beda. Nanti yang bawah sama, buat S, sama, beda, sama gitu. Ada ribuan. Jadi itu juga pengalaman saya. Dan kalau teman-teman tanya, ada benar atau salahnya? Pasti ada. Kalau kita salah semua ya pasti menjadi penilaian si HRD. Tapi beberapa psikotest, seperti misalnya tes gambar dan lain sebagainya, mungkin itu lebih ke penilaian subjektif ya. Mereka melihat bagaimana otak kita berpikir. Dan sebenarnya psikotest itu ada banyak banget sih formatnya. Yang saya ikuti sih itu. Ada juga namanya tes koran, perhitungan matematika, nanti dia lihat bagaimana grafiknya, semakin lama pasti semakin turun ya, karena waktunya semakin cepat, dia mau melihat kita itu bisa di apa enggak, bisa di press atau enggak. Tentu bisa cari di Google, tes koran namanya, tes koran, tes psikotest, tes koran. Kak Will sering-sering live ya? Saya usahakan teman-teman, saya usahakan sering-sering live ya, karena memang ya kalau saya lagi segang pasti saya live. Koko kuliah di mana? Saya sudah tamat teman-teman, saya sudah tamat S1 di Universitas Prima Indonesia. Kedepannya apakah sering live lagi? Saya usahakan sering live, tapi semuanya kembali ke pekerjaan saya. Kalau pekerjaannya lagi renggang ya seperti sekarang ya, lagi santai ya kita pasti live. Tapi kalau lagi padat banget, udahlah teman-teman, saya udah nggak berani janji banget. Ya gimana ya? Satu sisi kita harus profesional ya, kita harus profesional. Nggak mungkin kita itu mengutamakan YouTube daripada kerjaan kantor, nggak mungkin ya. Karena pun kantor itu istilahnya juga sudah memberikan kita kebebasan ya untuk berkarya di YouTube. Jadi ya kita harus profesional lah, kita harus respect pada perusahaan. Sekarang lagi sibuk apa Kak? Sibuknya sih nggak ada sibuk apa-apa sih. Paling sibuk YouTube, sibuk kerja,
kerja sih paling menyita waktu. Gimana ya teman-teman ya, namanya kita juga ya udah pastilah udah digaji gitu ya, udah dikasih sesuai dengan apa yang kita minta ya, pasti pekerjaannya ditambah. Jadi teman-teman itu kalau punya pekerjaan ya, apalagi kerja di perusahaan besar, ibaratnya udah lama bekerja, ya udah pasti gak bisa santai-santai lah teman-teman. Kalau teman-teman masih bisa santai, ya berarti posisi teman-teman itu masih junior. Kalau teman-teman udah menuju ke arah senior atau udah lama bekerja, pasti udah jarang santai, kecuali perusahaannya perusahaan kecil ya, dalam arti gitu-gitu aja. Tapi kan kita itu mau berkarir ya, kita mau naik terus, ya pasti ada kompetisinya, ada pekerjaan yang banyak yang harus kita selesaikan supaya penilaian KPI kita bagus, KPI kita bagus ya, bisa menunjang karir kita ke depannya ya, entah bisa naik gaji atau bisa naik jabatan atau lain sebagainya ya. Gitulah teman-teman. Kerja di mana kak? Saya kerja di bank teman-teman ya, di bank di kota saya sebagai bagian kredit. Kak, dulu pernah dapat dosen yang kalau ngejelasin sesuka hatinya. Oh, maksudnya dapat dosen yang ngajarnya suka hati, atau mungkin dengan kata lain nggak jelas lah ya. Ya pasti ada lah Kalista ya. Dulu dosen saya ada satu yang diajarin apa, yang di materi apa, dan ya ada aja lah yang nggak jelas. Cuma ya gimana ya, namanya juga dosen, kita juga nggak tahu universitas bagaimana pertimbangannya. Intinya sih saya pada saat dia ngajar, saya juga nggak munafik ya, dia kasih saya nilai bagus, ya udahlah saya diamin saja. Toh mata kuliahnya juga nggak gitu berpengaruh ya. Mata kuliahnya pada saat itu adalah etika akuntansi. Jadi ya terserah dia lah, yang penting nilai saya bagus. Karena saya juga udah capek teman-teman ya, saya kan kerja malam baru kuliah, jadi saya juga udah capek, ya udah biarin aja dia. Pasti ada lah, namanya kita kuliah itu dari banyak SKS yang kita ambil, nggak mungkin lah semuanya dapat dosen-dosen bagus teman-teman ya. Pasti ada dosen-dosen yang nggak jelas. Mungkin ya dia udah lama banget ngajarnya, udah berpuluh-puluh tahun, dia merasa wah mahasiswanya ini aja, tiap tahun gini-gini aja, materinya gini-gini aja. Ya pasti dia ada di tahap jenuh, istilahnya tahap jenuh. Ya makanya yang namanya perusahaan itu perlu namanya itu refreshment, supaya karyawannya itu tetap semangat. Tapi kan kalau namanya dosen itu kan bukan karyawan ya, maksudnya karyawan lepas kebanyakan ya, yang dibayar per jam gitu. Jadi ya sulit sih bilangnya teman-teman. Bang, ada niat mau jadi dosen nggak? Soalnya jago ngajar. Wah, saya masih S1 teman-teman ya, jadi saya belum bisa jadi dosen. Tapi kalau ditanya mau jadi dosen sih ya nggak mau juga, karena memang saya nggak tahan capek teman-teman. Kalau saya tiap malam harus ngajar, pagi dah kerja, malam ngajar, badan saya pasti nggak tahan. Pasti saya seminggu aja sakit. Saya bukan tipikal orang yang bisa tahan banting. Saya tuh kalau udah capek harus tidur teman-teman. Nggak bisa paksain diri sih. Jadi kalau dipaksain diri pun ya nggak bisa, pasti berantakan lah. Nah makanya teman-teman, ini betul loh, dosen YouTube aja kak. Betul, makanya kenapa saya memilih YouTube ya, karena kalau YouTube itu kan capeknya sekali aja ya. Jadi kalau seminggu, misalnya hari Rabu saya rekaman ya, Kamis cuma Sabtu ngedit, Minggu upload, udah selesai. Video yang saya buat itu bisa ditonton berulang-ulang tanpa saya menjelaskan berulang-ulang teman-teman. Jadi memang YouTube itu sangat membantu saya untuk proses sharing. Betul teman-teman. Jadi ya saya fokusnya di YouTube saja lah ya. Tapi kalau nanti ada dapat ilmu lagi, seperti kemarin kan saya training, ada training analisa laporan keuangan ya, analisa cash flow, nanti coba saya sharekan kepada teman-teman. Tapi harus saya akuin sih teman-teman, kalau namanya dosen itu capek sih. Apalagi dia ngajar malam ya, ngajar saya jam 9 malam ya. Jadi terkadang ya kita harus tenggang rasa juga lah, timbang rasa juga teman-teman. Ya, saya pun bisa merasain apa yang mereka rasain sih. Apalagi kan mereka itu bukan orang yang produktif ya, bukan usia 20-an, kadang ada yang udah 40-an, udah 50-an. Saya bisa merasakan capeknya mereka sih teman-teman. Jadi terkadang saya pun nggak berekspektasi lebih. Jadi saya lebih mengharapkan internet dan kasus-kasus dunia kerja lah yang bisa lebih membangun saya gitu. Ada niatan lanjut S2 nggak kak? Wah ada banget Nandar, tapi uangnya belum ada. Sebenarnya saya lagi menunggu program S2 dari kantor saya teman-teman. Ya Nandar ya, saya lagi nunggu program beasiswa. Semoga dari kantor saya adalah program beasiswanya, jadi saya bisa dapat gratis. Tapi kalau disuruh bayar sendiri sih, waduh berat banget, jujur berat banget. Bukan berat apa sih, kita kan udah bisa dikatakan udah berusia juga lah ya. Bukan fresh graduate yang kalau uang yang nggak ada, orang tua masih bisa bantu. Saya kan posisinya nggak sebegitu lagi ya. Saya ibaratnya kalau sebulan saya nggak kerja, nggak ada penghasilan, pasti biaya hidup saya itu terancam teman-teman. Jadi ya saya harus betul-betul memperhitungkan cash flow saya. Nggak boleh sampai saya tuh paksakan S2 ternyata duit saya nggak cukup, atau saya tuh pas-pasan banget nggak punya dana jaga-jaga, jadi nggak bisa. Waktu kuliah IPK paling terendah berapa Bang Wiba? IPK saya paling rendah kalau nggak salah 3,5 teman-teman ya. Jadi saya lulus itu 3,85, saya cum laude. Aduh ini udah selesai teman-teman.
Sisa 25 detik lagi dari Instagram ya. Sorry banget semua yang nggak terbalas. Nanti kita akan live lagi di minggu depan ya. Saya usahakan ya. Ini dari Instagramnya sudah diapain. Sisa 15 detik lagi teman-teman. Semuanya terima kasih semua udah partisipasi. Bye-bye semuanya. Dadah. Semangat ya. Sehat-sehat dari COVID. Bye-bye.